Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Selamat datang kembali di Philip Webinar. Untuk Philip Webinar edisi hari ini hari Rabu tanggal 8 April 2020 ya. Sebelum mulainya kita ingin konfirmasi dulu apakah suara dan layarnya sudah terdengar dan terlihat dengan jelas. Sudah clear dan jelas, terima kasih atas konfirmasinya. Dan mari kita mulai saja. Untuk indikasi IHSG hari ini kita prediksi IHSG masih berpeluang untuk bergerak melemah ya. Kemudian juga support berada di 4571. Kemudian resistance 5079 ya. Kemudian indeks saham di Asia juga di pagi ini dibuka ya mayoritas melemah ya. Memang juga setelah indeks utama di Wall Street kemarin ditutup turun tipis, padahal nampaknya intraday-nya cukup lumayan berada di zona hijau ya. Dow Jones tutup di minus 0,15%, S&P 500 0,26% minus ya. Kemudian juga dari beberapa negara di luar sana yang masih berhubungan ini ya untuk penanggulangan penyebaran virus corona. Dari Australia contohnya bahwa parlemen akan ini ya meloloskan paket stimulus darurat sebesar 130 Australian dollar atau 80 miliar US dollar, yang mana juga pakar ekonomi beberapa memprediksi akan adanya ini ya resesi terburuk dalam sejarah Australia, sehingga diperkirakan tingkat pengangguran bisa double ya, sehingga mencapai hampir 10%. Kemudian Bank Sentral Australia RBA pada Selasa juga memprediksi adanya kontraksi ya yang cukup dalam pada kuartal 1 2020. Kemudian juga bahwa di Amerika Serikat pemerintahan Presiden Trump akan mencari atau meminta lagi sebesar 250 miliar US dollar untuk meningkatkan program pinjaman untuk sektor usaha kecil. Ini ditambah ditambah 350 miliar yang sebelumnya juga memang diberikan oleh Kongres, yang diloloskan oleh Kongres bulan lalu. Kemudian di pasar komoditas harga minyak mentah kembali turun lagi ya. WTI turun kurang lebih 9%, Brent 3,5%. Karena juga memang nampaknya pupus harapannya akan segera tercapainya kesepakatan pemangkasan produksi. Seperti diketahui bahwa OPEC Plus akan juga memang mengadakan pembicaraan ya secara virtual, dan juga akan membuka pembicaraan mengenai pemotongan produksi. Akan tetapi ini memang bersyarat, karena jika Amerika Serikat dan beberapa negara produsen lain juga, produsen minyak lain,
juga ini ya, juga memotong produksi juga sehingga mengurangi kelebihan pasokan atau oversupply yang terjadi. Tetapi Gedung Putih mengatakan bahwa mereka menolak untuk mengintervensi sektor-sektor swasta ya, karena Amerika Serikat memang tidak punya perusahaan BUMN minyak ya. Kemudian data dari API American Petroleum Institute perlihatkan bahwa cadangan minyak Amerika Serikat melonjak sebesar 11,9 juta barrel per minggu kemarin, sehingga naik yang menjadi 473,8 juta barrel, yang mana melebihi ekspektasi peningkatan hanya 9,3 juta barrel saja. Kurang lebih itu rangkuman ini ya, mengenai market drivers. Kemudian market newsnya, yang pertama Adikarya, bahwa Adikarya mengurangi capex-nya ya, untuk meminimalisir negatif impact daripada coronavirus ini. Demikian juga Waskita juga mengurangi capex-nya. Lalu terakhir ada Roti, PT Nippon Indosari Korpindo. Roti sudah menambah ya modalnya pada Sarimonde Food Corporation, yaitu anak usahanya yang berada di Filipina. Foreign flow analysis kemarin, net sell asing cukup besar, 400-an miliar rupiah. Flow year to date kurang lebih net sell sebesar 14,73 triliun. Baik, untuk technical recommendation, yang pertama ada Astra ya. Astra cukup menarik dan boleh trade by 4060. Kemudian target price pertama 4300, target price kedua 4500, stop loss jangan lupa jika sentuh 3840 ya. PPF cukup menarik, memang medium trend masih bearish, tapi pergerakan nampaknya ingin menuju MA20-nya ya. Boleh coba trade by 1415, target price pertama 1500, target price kedua 1580, kemudian stop loss jika menyentuh 1280. Ali sudah breakout dari MA20, kemungkinan rally masih bisa terjadi. Trade by 6600, kemudian target price pertama 6850, target price kedua 7100, stop loss jika sentuh 6175. Kurang lebih demikian technical recommendation-nya. Mari kita sedikit mereview apa yang technical recommendation yang kita berikan pada pekan lalu ya, yaitu pada tanggal 1 ya, tanggal 1 April 2020. Baik, 1 April ada beberapa. MNCN APK RWK. Mari kita lihat coba. MNCN TP 960, TP1 990, TP2 1030 ya.
960 pada tanggal 1 kemarin masuk lah ya, kurang lebih open memang di 900, low-nya sempat sentuh 850 memang. Target price pertama 980 dan target price kedua 1030 ya, langsung tersentuh ya pada keesokan harinya. 1030-nya baru lusanya ya tersentuh. Level highest selama seminggu ini kurang lebih 1095 ya, melampaui target price kedua yang kita berikan. Kemudian APKR trade by 133, 140 TP1. Lippo Karawaci 133, entry kita masuk, dan 140 kemudian 147 target price pertama dan kedua juga tersentuh selama seminggu ini. Level highest malah sempat sentuh 168 ya pada perdagangan kemarin, walaupun ditutup agak melemah di bawah sedikit 152. Kemudian yang terakhir Wika 835, TP1 925, TP2 1025. Ya, Wijaya Karya juga cukup baik performanya selama seminggu ini. 835 entry kita, trade buy 835 pada tanggal 1 juga cukup masuk. 925-nya memang yaitu target price pertama 925, dan 925 tersentuh pada tanggal 3 April. 1025-nya malah sempat sentuh 1135 ya pada perdagangan tanggal 6 kemarin, ketika kenaikan sangat tinggi ya pada tanggal 6, malah sempat mencapai hampir 25% di Wijaya Karya. Kurang lebih demikian. Webinar review daripada technical condition-nya. Kita juga akan masuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat mengisi pertanyaannya di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baik, pertanyaan pertama Pak Nur atau Bu Nur Cahyana di TMG. Apakah bagus untuk koleksi hari ini? Bagaimana CBP? Apa bagusnya jual atau tahan? Baik, untuk ITMG memang masih kuat untuk terus berada di atas MA5 ya. Tanda memang cukup baik, tapi nampaknya uh, potensi menuju resistance memang tidak begitu besar, yaitu kurang lebih 9.000 hingga 9.150. Jika ingin coba koleksi, boleh aja selama dia memang tidak breakdown daripada 8.300 ini atau 8.250 ini. Selama masih cost di atas itu masih cukup menarik sih. Level entry kurang lebih ya tadi 8.300 8.200-an ini. CBP kalau ingin koleksi sudah punya ya, ingin dijual atau ingin ditahan. Ingin ditahan dulu memang boleh aja, masih CBP. Walaupun mau dilepas, level ideal kurang lebih di 10.500 ya. Kemungkinan MA 50 akan jadi resisten cukup kuat untuk ICBP. Pak Antoni Tarigan, PTPP, Pegas Wika, action apa yang harus dilakukan? Kalau sudah punya posisi di konstruksi, kalau mau profit taking dulu boleh juga. Yang juga sudah dekat-dekat Bollinger Band atasnya ya. 800-an untuk PTPP, sell on strength kurang lebih ya. Demikian juga Wika-nya dekat-dekat 1350 atau 1300, boleh di sell on strength dulu. Pegasnya kalau sudah punya mau ditahan dulu boleh. Sudah breakout dari MA20 dan kelihatannya masih ada peluang untuk lanjut penguatan. Jika belum ada posisi, jika ingin masuk, level-level koleksi kurang lebih di 850 860 ya. 850 hingga 870 lah ya. Resistance kurang lebih seiring menutup gap yang terjadi 1075 hingga 1125 kurang lebih. Pak Hendra Ali, Asri, Sril Pewon. Asri kemarin tekanan jual sangat lumayan tinggi. Setelah memang hari sebelumnya juga ini kenaikannya memang sangat-sangat tinggi. Waktu itu 22%-an ya kurang lebih, tanggal 6. Terlihat dari volume pada hari kemarin cukup lumayan besar ya. Tampaknya profit taking cukup terjadi pada hari kemarin di Asri. Gue sudah ikut profit taking juga kemarin. Tapi kalau belum ada posisi memang cukup riskan sih ya untuk masuk. Boleh perhatikan level support dulu 120 atau 119 ya. Jika memang tertahan boleh ambil posisi di sekitar situ ya. Peonnya boleh tunggu 375 hingga 345 untuk range koleksi di peonnya. Sri Rizky Isman, Sril.
180 185 resisten saya untuk di Israel. Pak Paulus, CVO menguat, saham apa saja yang akan terdampak? Kemarin ditutup memang cukup menguat. Dan didukung juga sih memang beberapa hari ini saham CPO ya, seperti Ali dan LSIP juga ya, cukup berbalik arah. Tapi kemungkinan LSP PIP juga naik ya. Memang dari segi proxy itu dua ya yang paling dekat gitu ya dengan proxy harga CPO. Ali dan LSP. Ali memang yang paling besar lah ya. Level-level 7.000 ini paling dekat sih ya, Ali untuk jadi resistance. RSIP bisa mencapai 950-an ya. Pak Ferry, Jasa Marga, Cepin, MNCN. Jasa Marganya menarik sih, tapi boleh tunggu, jika ingin koleksi tunggu di bawah saja. Saat ini akan menguji support 2950. Jika jebol dari situ, support selanjutnya 2800 ya. Level tersebut boleh juga digunakan sebagai level entry ya. Paling enak sih di 2800 tadi. CPN begini-begini aja ya, dan cenderung sideways aja. Kalau jika ingin koleksi tunggu di bawah aja di sekitar 4.500 hingga 4.400 ya. MNCN masih dalam uptrend dan terus bergerak di atas MA5. Masih cukup baik sih ya, ditahan juga masih boleh jika sudah punya 1.100 rupiah paling tidak resistance terdekat ya. Kalau ingin koleksi 1.025 paling tidak, paling ideal ya 1.025 hingga 1.000 rupiah. Pak Agung Nugroho, Astra Internasional masuk ideal. Di harga berapa? Pegas juga bagaimana? Astra hari ini kita rekomendasikan juga ya. Dan nampaknya dibuka menurun. Tapi memang masih bergerak ya, kurang lebih dekat-dekat MA5 MA9 ya. Masuk paling ideal 3.600 3.700 lah ya kalau idealnya memang. Tapi kemungkinan support
MA5 dan MA9 ini akan cukup kuat ya. Boleh dicoba perlahan-lahan di level sekarang juga boleh, hingga 3.900-an ya, 3.900 rupiah pas. Kemudian resistance pertama kurang lebih 4.300 dulu, kemudian 4.500 ya resistance keduanya. Oke guys, tadi dulu sudah disinggung sedikit, masih baik dan masih bergerak di atas MA5 juga. Level-level koleksi paling menarik di range level 800 hingga 850-an ini ya. Pak Andri, BBRI, MNC-nya sudah ya. BRI-nya sih masuk aja juga boleh Pak, dan ditahan untuk jangka panjang apalagi. Jika belum ada posisi, level paling menarik 2870 atau 28 ya, 2870 lah ya kurang lebih. Ada support di sana ya. Kemudian BMRI, Bu Evelyn. BMRI juga demikian sih. Level-level ya di bawah 5.000 ini masih level yang baik lah ya untuk koleksi. Itu semakin rendah average semakin baik juga ya. Harusnya resistance paling dekat balik lagi ke 5.500, sering mencoba ini ya, menuju level-level tinggi sebelumnya, yaitu 6.000 hingga 6.500. Kemudian Pak Anton Gunawan, Agro, Pepro, Adi. Agronya dipakai untuk trading saja dulu Pak. Mengingat ya volume juga tidak terlalu tebal dan kadang juga tidak terlalu konsisten ya. Nah, untuk trading ya level-level dekat sini sih udah mulai sell strength dulu 104 hingga 110 kurang lebih. Pepro cukup ngeri walaupun kemarin kenaikannya cukup tinggi ya. Sempat sentuh 63 malah. Tapi hari ini tampaknya penurunan, apalagi memang profit taking juga ya. Bisa saja terjadi dan cukup riskan sih untuk masuk di PPRO untuk saat ini ya. Adikarya, Adi jika ingin koleksi 550 hingga 56 atau 550 hingga 570 boleh diperhatikan untuk koleksi di Adi ya. Kecuali breakdown bergerak ke bawah di bawah 520, boleh di cut loss dulu, nampaknya peluang untuk turun lagi masih terbuka lebar ya jika terjadi. Pak Sultan, apakah target price berlaku seperti resistance gitu ya kira-kira atau bagaimana ya? Target price boleh dipakai ini ya, resistance maksudnya boleh dipakai sebagai target price ya, karena resistance itu suatu titik tertentu di mana
harga agak sulit untuk ditembus ke atas gitu ya. Sehingga ya cocok dipakai untuk sebagai resistance. Dan bagaimana menentukan resistance? Makanya kita juga udah sering edukasi ya, beberapa di kantor kita juga, beberapa di online. Jika Bapak tertarik untuk belajar lebih lanjut, boleh aja search ini ya, analisa teknikal untuk pemula di halaman YouTube kita atau channel YouTube kita ya, Talk to Philip. Pak Rusdino, Antam ya, padahal harga emas sudah tinggi sekali, tapi Antam kenaikannya masih sedikit. Memang Antam salah satu yang terdiversifikasi sih Pak, usahanya. Tidak hanya menambang emas dia, emas cukup besar juga proporsinya, tapi memang beberapa ya itu lagi komoditas lain juga memang cukup menonjol ya gitu. Maksudnya tidak hanya emas saja, tapi diversifikasinya cukup baik. Saat ini sudah dekat-dekat ini juga sih ya, level resistance, dan saat yang saya onseng dulu di Antam. Pak Boywato, Antam PTBA-nya ya, Antamnya barusan sudah. PTBA 2 agaknya kemarin udah sentuh resistance ya, 2200-an ini, sehingga agak sulit untuk close di atas MA50. Peluang untuk turun dulu nampaknya masih terbuka ya. Saya onseng dulu di PTBA-nya. Pak Nicholas, Kalbe. Kalbe-nya nampaknya peluang koreksi dulu ya. Kalau tidak kuat tertahan di sekitar 1170 ini, next resistance bisa mencapai 1100 hingga 1000, next support maksudnya 1100 hingga 1080. Bu Kusumastuti, BCA Gudang Garam. BBCA tahan saja sih kalau sudah punya. Kalau ingin koleksi, boleh koleksi pelan-pelan, apalagi jika ini ya, jika bergerak di bawah 28.000 ya. Full level 28.000 hingga 26.500 kurang lebih. Kalau koleksi yang menarik di BCA. Udah garam juga masih boleh. Jika ingin ditahan ya. Kalau ingin realisasikan profit dulu, apalagi sudah punya posisi sejak 30 ribuan, boleh aja untuk realisasikan profitnya dulu di sekitar level sekarang hingga level 49 ribuan ya.
Pak Resno Murti Wibisono, penguatan IHSG hanya sementara atau sudah stabil? Bagaimana view ahli? Ya tentu untuk stabilnya sih belum stabil ya tentu ya, karena volatilitas juga masih tinggi. Juga ya kita melihat pergerakan indeks juga mengaca pada kejadian faktor wabah COVID juga, dan juga memang juga mengacu pada pergerakan indeks global juga ya. Sehingga pergerakan memang stabil sebelumnya karena volatilitas juga masih tinggi. Kemudian juga memang tentu resistance saat ini sih dekat-dekat 4800 ya. Akan jadi resistance yang cukup kuat juga, agak sulit untuk ditembus kecuali terus breakout dari 4800 ke atas atau breakout dari 5000. Nampaknya konfirmasi untuk uptrend semakin terbuka lebar ya. Untuk ahli, memang harga CPO belum terlalu menggembirakan gitu ya. Nah, tapi kurang lebih seminggu 2 minggu lah ya nih. Saham-saham CPO sih cukup lumayan ada reversal. Kalau baru mau masuk agak sudah sedikit terlambat. Untuk ahli level-level 6025 hingga 6000 pas level yang menarik untuk koleksi ahli. BNI sih paling menarik sih ya, di antara perbankan dari segi ini paling murah PBV-nya. Level cicil beli saja untuk BNI tentu dengan tidak terlalu agresif. Di level berapa aja sih masih menarik ya. Paling menarik level di bawah 4000 ya untuk koleksi di BNI. Bu Rini, PPRO, apa yang terjadi di PPRO kemarin mulai bergerak? Ya kemarin tinggi sekali, volume juga demikian ya. Yang terjadi sih belum ada yang material sih yang kita ketahui. Ya hari ini nampaknya ada penurunan kembali sih ya. BCA-nya sudah ya. Kemudian Bu Emi, Era, BBRI, ISAP, BRI-nya sudah. Era harusnya resistance bisa mencapai 1400 masih ya. Jika memang penguatan didukung volume yang sangat tinggi seperti kemarin 2 hari lalu ya. 1400 masih boleh sih dipakai untuk resistance. Support 1075 atau 1100 paling dekat ya. Indosat udah resistance 2200-an ini. Sekarang saatnya selesai dulu ya. Sehingga support sekarang sih dekat-dekat support juga 1900-an hingga 1750. Pak Rizky main friend doit. Aduh. Main cukup menarik sih ya, tapi penguatannya makin kemarin volume agak sedikit menipis ya. Peluang untuk menutup gap ada peluang ya,
sehingga level 560 kurang lebih paling dekat untuk sebagai resistance. Jika breakout dari sana tidak menutup kemungkinan untuk mencapai 635. Friend ini dulu ya, saya onsain dulu karena udah tentu resistance juga. Kemudian doit juga demikian sih ya. Boleh saya onsain dulu sekitar 130-an. Maputo, SMRA, BRI sudah, Telkom, SMRA masih bergerak di SMA 20 sih ya. 600 sebagai resistance masih bisa ditunggu untuk SMRA. Telkom makanya peluang koreksi lebih lanjut masih terbuka lebar. Jika ingin koleksi tunggu di level 3000-an saja, 3000 pas hingga 2990 kurang lebih. Buku Sumastuti ini level sih ini ya agaknya tertahan di MA50 ini itu sekitar 7.200 ya. Agak sulit kecuali dia breakout dari 7.200, boleh aja ikut buy on breakout. Di saat ini sih belum saatnya sih untuk masuk. Boleh ditunggu di level support 6750 boleh. Garuda Pak Wahyudi. Garudanya cukup rally selama 2 minggu ini kurang lebih ya. Level resistance sih masih boleh di 240 digunakan untuk Garuda Indonesia. Pak Boy, Telkom sudah, NIKL Zinc. NIKL boleh aja resistance dipakai 484 490 ya kurang lebih. Zinc memang sudah agak melandai ya. Tapi untuk spekulasi saja dulu 200 paling dekat ya 200 rupiah dulu, kemudian 215 resistance. Pak Putu kalau mau ditahan SMRA masih boleh ya. Robertus, Elsa, HMSP, Adaro. Elsa penguatannya signifikan sekali khususnya seminggu ini ya. Tapi harusnya harga minyak memang ini ya dalam masih tren menurun.
harusnya agak sulit untuk terus sustain ya kenaikan Elsa dan saham-saham migas lainnya ya. Mungkin juga secara teknikal udah dekat resistance juga, maupun peluang menutup gap bisa saja terjadi. Maksimum resistance kurang lebih 230. MSP masih masih menarik sih ya. Jika ingin koleksi level-level sekarang, kurang lebih boleh 1600, level sekarang hingga 1600 ya paling dekat. Kalau mau tunggu lebih bawah lagi 1550 sih, tapi sebenarnya cukup lumayan jauh sih. Adaro makin kemari volume makin menipis ya, sehingga agaknya untuk sustain kenaikan terus agak sulit, kecuali didukung oleh volume yang terus konsisten ya, atau paling tidak kalau tidak bisa meningkat paling tidak konsisten gitu. 1050 bisa menjadi support dulu di Adaro Energy. Untuk Pak Sofyandi, running trade pro trader lebih delay lebih dari 2 menit ya. Kita baru cek tadi ke tim dealing juga bahwa di pro trader tidak ada masalah ya untuk running trade-nya, dan di di aplikasi lain juga, termasuk di mobile tadi juga tidak ada masalah. Kemungkinan dari Pak Sofyandi belum mengupdate ke versi yang terbaru. Jika belum, silakan update menjadi terbaru dulu Pak. Nanti jika masih bermasalah boleh hubungi tim dealing atau hubungi tim CS di 57 900 900. Oh, udah normal Pak ya? Oh, menit ke-12 lalu. Oke deh Pak.
Untuk Pak Apiong, ada info untuk bulan ini atau bulan depan yang bagi dividen. Pembagian dividen boleh dipantengin di KSE Pak, website KSE. Dividen biasanya banyak informasi-informasi ya mengenai dividen di situ. Itu sih yang udah dikonfirmasi juga malah ya di KSE. Baiklah, uh, sudah kurang lebih 9:30. Maka kami cukupkan dulu di sini, sampai di sini. Semoga bermanfaat webinarnya. Terima kasih atas partisipasinya dan atensinya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kurangan. Nah, kita undur diri dulu. Selamat pagi dan salam cuan.